Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menyampaikan salah satu kaidah yang sangat penting yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kaidah tersebut adalah al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Ini adalah salah satu kaidah dari al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra al-khamsah, dari kaidah fikih yang besar yang berjumlah 5, ya. Kaidah-kaidah tersebut yang pertama al-umur bimaqasidiha, bahwasanya segala perkara tergantung tujuannya. Yang kedua al-yaqin la yazullu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat adalah ad-dararu yuzal, bahwasanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan yang kelima al-adah muhakkamah, yaitu adat ya merupakan pengambil keputusan. Ini 5 kaidah dikenal oleh para ulama, disebut dengan kaidah besar, kaidah fikih besar. Kenapa? Karena di sana ada kaidah-kaidah tapi dia kaidah-kaidah kecil. Terkadang hanya berkaitan dengan satu bab tertentu. Contoh misalnya kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Itu kaidah agung tetapi dia hanya berkaitan dengan bab muamalah. Masalah muamalah. Contoh seperti kaidah likulli sahwin sajdatan. Setiap ada kelupaan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Ini kaidah berkaitan dengan bab salat saja. Tetapi 5 kaidah ini yang tadi kita sebutkan, ya, disebut dengan kaidah besar. Kenapa? Karena di antaranya dia ya masuk dalam banyak bab. Dia masuk dalam banyak bab. Bukan cuma bab salat tapi dia bab taharah, bab salat, bab muamalah, ya, bab pernikahan, ya banyak. Dia masuk dalam banyak bab. Yang kedua, di bawah kaidah ini banyak kaidah-kaidah kecil. Di bawah kaidah ini dari 5 masing-masing kaidah ini di bawahnya ada kaidah-kaidah kecil. Sehingga dianggaplah dia kaidah raksasa atau kaidah besar. Yang ketiga, kelima kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Ya, kelima kaidah ini disepakati oleh 4 mazhab. Karena terkadang masing-masing mazhab punya kaidah sendiri yang tidak dikenal oleh mazhab yang lain, berdasarkan mazhab yang mereka yakini. Tetapi 5 kaidah ini disepakati oleh seluruh mazhab. Dikarenanya pada kesempatan kali ini, di antara 5 kaidah ini saya akan menyampaikan salah satu kaidah, yaitu al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi saya berharap para hadirin ya dan hadirat untuk mikir sedikit pada siang hari ini, ya. Jangan ngantuk, ya, agar bisa memahami kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Baik, mohon maaf saya. Jadi kaidah tersebut, ya, al-yaqin la yazulu bisyak, artinya keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan, ya? Apa yang dimaksud dengan keraguan, ya? Saya kasih dalam masalah ilmu, ya, para ulama biasanya membagi maratibul ilm, ya, maratibul ilm atau disebut dengan tingkatan ilmu, ya. Tingkatan ilmu, ya. Dimulai dari pertama yang paling rendah namanya, ya, satu namanya kejahilan.
kejahilan. Dulu tidak tahu, ya. Tidak tahu, ya. Ya. Kemudian ya di atasnya sedikit namanya al-dhann atau al-wahm. Waham. Nanti akan kita jelaskan apa itu waham, ya. Kemudian yang ketiga namanya asyak, keraguan. Yang keempat namanya al-dhann. Itu namanya dugaan. Dugaan, ya, nanti ada dugaan kuat, dugaan lemah. Kemudian yang kelima ada namanya ilmu atau al-yaqin. Keyakinan. Kalau saya mau kasih gambaran, ya, sederhananya agar kita tahu apa ini maksud dengan keyakinan, ya. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya kepada saya, apakah Pak Saiful ada di rumah? Adakah Pak Saiful ada di rumah? Saya bisa bilang saya tidak tahu. Berarti kejahilan. Sama sekali saya tidak tahu, ya. Atau saya, ya, ragu. Saya bilang enggak tahu, mungkin ada, mungkin enggak ada. Itu namanya apa? Syak. Itu namanya syak, keraguan. Kemudian saya bilang, mungkin saya bilang lagi, saya lihat mobilnya parkir di luar. Maka jawaban saya, apakah Pak Saiful ada? Saya bilang, mungkin saja ada. Itu namanya persangkaan. Namanya dzan. Tapi saya tidak bisa memastikan. Cuma ada indikasi atau indikator yang menunjukkan Pak Saiful ada di rumah. Kenapa? Karena ada mobil di luar. Tapi apakah di rumah kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Ya, sisi Pak Saiful ada namanya dzan, persangkaan, karena ada indikasi ada mobil. Sisi dia tidak ada namanya waham. Yaitu sisi yang marjuh, yang tidak kuat. Sekarang Pak Saiful di rumah, secara kuatnya kemana? Ada atau tidak ada? Ada. Kenapa? Karena ada mobilnya. Kalau saya bilang tidak ada, berarti itu waham. Itu apa namanya? Hanya waham, istilahnya apa itu? Hanya hayalan, tidak benar, ya. Itu namanya waham. Adapun sisi dia ada di rumah, itu namanya dzan. Beda kalau ternyata saya masuk ke rumah, orang tanya sama saya, Ustaz, Pak Saiful ada enggak di rumah? Tunggu sebentar, ya. Saya masuk ke rumah, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Pak Saiful jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Berarti ada enggak di rumah? Ada. Berarti saya sudah ilmu dia ada di rumah. Saya sudah yakin dia ada di rumah. Buktinya saya dengar suaranya. Begitu dia buka pintu, saya lihat dia langsung, ini lebih yakin lagi. Namanya ainul yakin, ya. Berarti saya lihat langsung orangnya. Nah, tapi bisa tahu ini jin atau bisa tahu, siapa tahu ini jin yang menyamar. Maka saya peluk dia, berarti hakul yakin. Benar-benar saya rasakan dia ada. Faham? Yakin pun bisa dibagi menjadi apa? Ainul yakin sama apa? Hakul. Antum sudah paham enggak? Ini perumpamaan yang saya berikan, ya. Jadi dari ketidaktahuan, kemudian waham itu persangkaan yang lemah, syak persangkaan yang sama. Ada di rumah enggak? Saya kurang tahu. Ada atau tidak ada? Mungkin ada, mungkin enggak ada, ya. Biasanya jam segini dia ada di rumah, tapi belum tentu ada mobilnya enggak ada. Kalau dzan itu ada indikasi yang menguatkan, ya, karena ada mobilnya di rumah. Tapi kalau ilmu atau yakin, saya ketuk pintu, saya dengar suaranya, berarti dia benar-benar apa? Ada. Saya yakin dia ada. Dengarnya, dia jawab Waalaikumsalam. Saya buka pintu, ainul yakin, saya lihat dia, ya. Kemudian kalau saya salaman, saya peluk, berarti dia sudah. Berarti hakul yakin. Faham? Nah, pembahasan kita yang dimaksud dengan yakin di sini, ya. Yang dimaksud dengan yakin di sini adalah yang ini. Yang ini. Faham? Yang dimaksud yakin ini. Semua ini maksudnya kesyak. Semua persangkaan, keraguan, waham ini dianggap sebagai keraguan. Ini istilah. Jadi selama Anda belum sampai pada derajat yakin, selama selama Anda belum sampai pada derajat yakin, maka Anda masih dianggap dari masa apa? Keraguan. Nah, keraguan ini bertingkat-tingkat, mungkin kejahilan, mungkin waham, mungkin keraguan, mungkin dugaan. Paham? Ini maksud kaidah ini. Baik.
Kaidah kita, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Di antara dalilnya dalam satu hadis, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu annahu yajidu syai'a fi salatihi. Dikeluhkan kepada Nabi tentang seorang lelaki dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang dia merasa mendapati sesuatu tatkala sedang salat, yaitu dia merasa dia buang angin. Tetapi dia masih ragu, saya benar-benar buang angin atau tidak ya. Terlebih lagi memang ada syaitan yang tugasnya memang niup-niup dubur supaya seakan-akan ada angin yang berhembus di dubur seseorang. Maka dia bertanya kepada Nabi, apa yang harus dia lakukan? Dia tidak yakin dia buang angin, tetapi dia merasa buang angin, berarti ragu. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi, jangan dia batalkan salatnya sampai dia mendengar suara kentutnya atau dia mencium bau kentutnya. Ini kaidah yang sedang kita bahas. Kenapa? Dia masuk waktu salat dalam kondisi yakin sudah bersuci. Dia sudah berwudu, paham? Berarti dia yakin dalam kondisi apa? Bersuci. Kemudian dia bertakbir Allahu Akbar, dia masih dalam kondisi bersuci. Pada rakaat ketiga kok duburnya seperti bergerak. Seakan-akan ada angin yang berhembus. Nah, dia ragu, saya sudah kentut atau belum? Nah, apakah keyakinan bisa dihilangkan dengan keraguan? Jawabannya tidak bisa. Nabi mengatakan, anggap saja kau masih suci. Makanya Nabi mengatakan, la yansarif, jangan dia batalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, aw yajida riha, atau dia mencium bau. Berarti kalau dia sudah dengar dut, berarti yakin sudah kentut. Berarti keyakinan dibatalkan dengan keyakinan. Faham? Kalau dia sudah kentut, kedengaran suara, berarti yakin kentut enggak? Yakin batal. Maka keyakinan pertama dia dibatalkan dengan keyakinan yang kedua. Faham? Atau mungkin dia enggak dengar kentut, ya, karena saking halusnya. Namun dia mencium bau. Dia mencium bau. Ini bau kentut. Berarti yakin sudah batal. Buktinya ada dampaknya dari kentut tersebut, yaitu apa? Bau. Maka dia batalkan salatnya. Tetapi kalau suara tidak dia dengar, bau tidak dia cium, maka anggap saja masih suci. Kenapa Nabi sebutkan bunyi dulu baru bau? Karena bunyi lebih dahulu ditangkap oleh panca indera daripada bau, ya. Bau bisa nyusul 5 menit kemudian. Tapi kalau bunyi langsung, ya. Jadi kalau antum enggak dengar bunyi, enggak cium bau, lanjutkan salat. Meskipun sepertinya dubur apa? Bergerak. Ustaz, bagaimana kalau yang dengar tetangga sebelah? Ya, itu lain lagi ceritanya. Kalau dia tidak lapor, lanjut saja. Bagaimana kalau yang mencium tetangga sebelah? Ya. Selama ente enggak cium dan enggak dengar, ya udah lanjut saja. Kecuali nanti teman Anda bilang, "Oh, tadi kayaknya kamu kentut, saya dengar baunya." Ya sudah, berarti salat Anda tadi batal. Paham? Selama tidak ada yang laporan, selama tidak ada yang mencium, ya maka salat lanjutkan saja. Ini kaidah sangat penting dalam kehidupan kita untuk melawan was-was. Untuk melawan apa? Was-was. Kalau tidak, banyak orang yang was-was. Baik. Di antara dalil akan hal ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla, thalathan am arba'an, falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan." Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, apakah dia sudah salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan bangunlah di atas apa yang dia yakin. Bangunlah apa yang dia yakin. Kalau dia ragu 3 atau 4, yang yakin yang mana? 3 atau yang 4? Saya tanya sama antum. Kalau antum salat antum ragu, ini saya sudah ke-3 atau ke-4 ya? Yang ragu, yang yakin yang mana? Yang paling kecil. 3 ya yakin, 4-nya yang ragu. Kalau begitu kata Nabi, buang yang ragu. Buang saja 4, anggap saja masih 3. Ini berarti kita mengamalkan kaidah ini. Al yaqin la yazulu bisyak, bahwa asalnya kita masih 3. Adapun yang keempat itu adalah keraguan, maka buang yang keempat. Kemudian ya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza saha ahadukum fi salatihi falam yadri wahidatan shalla aw itsnatain."
Jika salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, dia tidak tahu apakah dia sudah salat 1 rakaat atau 2 rakaat, falyabni ala wahidah, maka anggap saja masih 1, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang 2 ragu, yang 1 sudah pasti, yang 2 ragu. Buang yang ragu, pegang yang pasti. Fa illam yadri sintaini shalla aw thalathan. Kalau dia ragu juga, dia tidak tahu apakah salatnya 2 rakaat atau 3, falyabni ala sintain, kata Nabi, anggap saja masih 2 rakaat. Kenapa rakaat ketiga adalah keraguan. Fa illam yadri salasan shalla am arba'an. Kalau dia ragu, dia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, bagaimana jawabannya? Falyabni ala salasa. Anggap saja masih berapa rakaat? 3 rakaat. Wal yasjud sajdatain. Kemudian setelah itu dia sujud 2 kali sujud, yaitu sujud apa? Sahwi. Ini semua kaidah menjelaskan bahwasanya namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka jika seorang ragu, dia buang keraguan, dia ambil keyakinan. Nah, di bawah kaidah ini banyak kaidah turunannya. Banyak kaidah turunannya. Ini sudah ya? Kaidah-kaidah turunan dari kaidah ini. Yang pertama adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asalnya, tetapnya sesuatu ya terhadap yang sebelumnya. Jadi kalau kita artikan hukum asal, tetapnya suatu kondisi sekarang atas kondisi sebelumnya, ya, atau sesuai dengan kondisi sebelumnya. Saya ambil contoh sederhana. Seperti kasus tadi yang kita sebutkan dalam hadis. Kalau ada seorang masuk dalam solat dalam kondisi bersuci, kemudian di tengah solat dia ragu batal atau tidak, kita bilang asalnya kembali kepada kondisi apa? Awal. Berarti asalnya dia dalam kondisi apa? Suci. Ini namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Asalnya kondisi sekarang dibawa kepada kondisi yang sebelumnya. Asal kondisi sekarang dibawa kepada kondisi sebelumnya. Sebaliknya, ada seorang misalnya dia yakin tadi jam 10 dia ke toilet dan dia buang air, berarti batal wudunya. Kemudian dia ngobrol sama kawannya, tiba-tiba masuk waktu sholat duhur. Wah, dia ragu. Tadi saya habis toilet, saya wudu enggak ya? Biasanya habis dari toilet saya wudu karena saya suka jaga wudu. Tetapi dia ragu, waduh, saya wudu enggak ya? Bagaimana hukumnya? Berarti asalnya dia apa? Asalnya dia tidak berwudu. Karena dia yakin pada jam 10 dia buang air. Kalau dia buang air berarti dia batal apa? Wudunya. Adapun apakah dia wudu setelah itu? Ragu. Berarti buang keraguan, kembali kepada hukum asal. Paham? Baik. Kalau ada seorang misalnya ingin berpuasa. Kemudian dia bersahur. Tahu-tahu lampu mati, tidak ada azan, dan dia lupa jadwal azan subuh jam berapa. Maka kemudian dia makan. Kemudian dia belum yakin sudah terbit fajar atau tidak, maka dia makan terus. Maka puasanya ternyata sudah terbit fajar, tapi dia tidak tahu, dia makan terus. Puasanya sah atau tidak? Sah. Karena hukum asalnya baqa'ul lail, hukum asalnya tetap malam. Hukum asal dia di malam hari. Adapun terbit fajar adalah perkara yang baru. Sementara terbit fajar dia masih ragu, maka dia boleh berpegang dengan hukum apa? Asal. Paham sampai sini? Jadi kalau dia tidak tahu sudah terbit atau belum, makan aja, enggak ada masalah. Kalau dia tidak tahu, kecuali kalau bunyi weker, sudah tahu, berarti sudah bunyi alarm menandakan waktu sholat subuh, ya sudah, berarti dia berhenti.
Ini kita bilang seandainya dia tidak tahu sudah adzan atau belum. Dan ini sering terjadi mungkin dalam kondisi safar, ya. Kondisi di pesawat, dia makan belum kelihatan fajar. Dia makan belum kelihatan. Silakan, selama belum kelihatan fajar masih boleh apa? Makan. Karena hukum asalnya dia berada dalam malam hari. Paham? Silakan dipraktekkan nanti. Baik. Sebaliknya, kalau dia berpuasa di siang hari, kemudian waktu berbuka dan dalam kondisi safar dia tidak tahu kapan jadwal waktu berbuka, ya. Dan dia ragu matahari sudah terbenam atau belum. Boleh enggak dia berbuka? Enggak boleh. Karena hukum asal adalah masih siang. Dia tidak boleh berpindah dari hukum asal kecuali dia yakin matahari sudah terbenam. Kalau dia yakin matahari sudah terbenam, sudah nampak merah-merah di langit semua, maka dia silakan makan. Tapi kalau dia masih ragu, matahari sudah terbenam atau belum, dia nekat makan, berarti batal puasanya. Batal puasanya. Kenapa? Karena keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Hukum asalnya Anda masih siang. Masih haram untuk berbuka. Maka tidak boleh Anda berbuka kecuali dengan sesuatu yang yakin, yaitu dengan terbenamnya matahari. Taib. Ini salah satu kaidah turunan dari kaidah ini. Kaidah berikutnya, sebenarnya banyak kaidahnya, ya, tapi tidak mungkin kita sampaikan seluruhnya. Kita hanya milih sebagian. Contoh, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kaidah kedua. Asal hukum sesuatu, hukum segala sesuatu adalah halal. Halal dan boleh. Ini kaidah penting juga, terutama dalam masalah makanan, dalam masalah muamalah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian di atas muka bumi seluruhnya untuk kalian. Berarti hukum asal segala yang Allah ciptakan di atas muka bumi, ya, berupa makanan, berupa tata cara muamalah, hukum asalnya boleh. Ini kaidahnya. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hukumnya haram, ya. Makanya kalau misalnya kita makan sesuatu, makan tape. Tapi hukumnya halal atau haram? Kita punya kaidah, hukum asalnya apa? Halal. Sampai Anda mendatangkan dalil bahwasanya hukumnya apa? Haram. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan hukumnya haram, berarti kembali hukumnya apa? Asal. Asalnya hukumnya halal. Tapi ada alkoholnya. Iya, taib. Mana dalilnya bahwasanya haram? Oh, kalau memabukkan. Nah, di antara dalil yang menjadikan haram adalah memabukkan. Apakah ada kasus orang makan tape mabuk? Banyak. Kalau ternyata makan tape bikin mabuk, maka hukumnya haram, ya. Meskipun apapun perkataan penjual tape. Tapi kalau ternyata belum ada kasus orang makan tape sampai mabuk, berarti dia tidak jadi apa? Haram. Ini saya hanya sekedar menjelaskan. Contoh, ada yang bertanya sama saya, "Ustaz, apa hukum makan cacing?" Terutama cacing terkadang dibuat untuk obat. Kita punya kaidah, hukum asal apa? Halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan apa? Haram. Kalau tidak ada, maka tidak bisa kita mengharamkan sesuatu. Contoh jual beli, yang terjadi jual beli. Banyak jual beli orang bikin sekarang model transaksi bermacam-macam. Hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan ini ada ribanya atau ini ada praktek yang haram, baru kita katakan haram. Kalau tidak, maka tidak bisa kita haramkan. Karena asal dalam jual beli, asal dalam makanan, hukumnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sama kaidah ini juga, al-asal dalam segala sesuatu adalah suci sampai ada yang menajiskannya. Asal dalam segala sesuatu adalah suci sampai ada yang menajiskannya. Dan ini juga menghilangkan banyak was-was, ya. Kalau kita misalnya saya datang ke rumah orang, saya mau sholat, tidak ada sajadah, ya sudah sholat saja. Siapa tahu najis, siapa tahu enggak. Hukum asalnya tidak ada najis sampai ada dalil bahwasanya ada najisnya. Kalau enggak ada najisnya, maka hukum asalnya apa? Tidak najis, suci. Ini sangat penting. Kita mau berwudu atau ketemu air dalam ember. Aduh, air ini ternajisi atau tidak, ya? Hukum asalnya tidak ternajisi.
Sampai ada dalil yang menunjukkan itu najis. Ini sangat meringankan kita, ya. Tidak seperti orang-orang, ya, orang-orang Islam, ya, yang mereka hidup dalam keraguan, ya. Kalau ada orang masuk dalam masjid mereka pel, ya. Mereka lap. Kenapa? Khawatir ternajisi. Khawatir ternajisi, ya. Ini susah seperti ini, ya. Sampai ada orang masuk ada bapaknya seorang kawan, dia bilang bapaknya masuk ke masjid, kemudian dia pegang-pegang masjid seluruhnya. Akhirnya harus kerja bakti habis itu, ya. Karena harus bersihkan apa? Masjid. Seperti orang misalnya keluar dari Masjidil Haram, terkadang timbul was-was orang keluar dari toilet kemudian jalan ke atas. Kita bilang selama tidak lihat najis maka hukumnya apa? Suci. Ya. Karena ini semua akan menghilangkan keraguan, ya. Sama, bahkan di zaman Nabi SAW kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Kanatil kilabu tuqbil wa tudbir." Dahulu di Masjid Nabawi anjing lewat di Masjid Nabawi, keluar masuk di Masjid Nabawi. Tetapi para sahabat tidak menyiram-nyiram tempat bekas anjing tersebut. Kenapa? Karena tidak kelihatan najisnya. Seandainya dia berhenti di masjid dia beol, ya baru dibersihkan. Kalau dia cuma sekedar lewat, maka was-was kita hilangkan. Asalnya tanah apa? Suci. Ya, asalnya karpet suci, sampai ada dalil yang menunjukkan dia najis, ya. Ya, itu. Jadi ini kaidah yang sangat penting karena asalnya Allah memberikan kita segala sesuatu adalah halal dan tidak haram, ya. Kaidah yang pertama tadi, ya, kata al-yakin la yazulu bisyak. Ini juga penting, ya. Saya ingatkan karena sekarang di zaman kita ini muncul sebagian orang yang mudah mengkafirkan. Dikenal dengan kelompok takfiri, mudah sekali mengkafirkan. Kita bilang seorang kalau masuk Islam dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia masuk Islam dengan keyakinan. Kita sepakat dia sudah masuk apa? Islam. Maka tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam kecuali dengan satu yang yakin pula. Adapun Anda mengeluarkan dia dari Islam dengan satu keraguan, Anda tidak boleh, Anda salah. Ya. Sekarang banyak orang mengkafirkan orang lain dengan suatu yang keraguan. Oh, dia begini kafir. Padahal belum tentu dia kafir. Masih banyak hal yang meragukan, ya. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda tentang misalnya pemerintah, ya. Rasulullah SAW melarang tatkala seorang memberontak kepada pemerintah yang masih muslim. Ya, Rasulullah SAW mengatakan akan ada pemerintah kalian yang tal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum. Kalian mendoakan keburukan bagi mereka, mereka mendoakan keburukan bagi kalian. Itu pemerintah yang sangat bejat, yang sangat parah. Sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf?" Ya Rasulullah, bolehlah kami memberontak kepada mereka? Kata Rasulullah SAW, "Illa antara kufran buwahan." Tidak boleh kecuali kalian melihat pada sisi mereka kekufuran yang nyata. Buwahan artinya kekufuran yang nyata, yang jelas, tidak diragukan. Contoh misalnya pemerintah ternyata menginjak Al-Quran, ternyata memaki Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ternyata pindah agama, berarti dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih melakukan satu perkara yang masih menimbulkan keraguan, kafir atau tidak boleh kita kafirkan orang tersebut. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara syarat mengkafirkan adalah izalatus syubah, menghilangkan syubhat yang ada di benak orang tersebut. Ya, menjelaskan iqamatul hujjah, menjelaskan tentang hukum yang dia lakukan tersebut. Contoh sederhana, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hidup di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Dan Khalifah Al-Ma'mun memiliki pemikiran kekufuran, yaitu meyakini Al-Qur'an itu makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran Mu'tazilah. Dan dia maksa orang-orang untuk berpendapat demikian, harus menyatakan Al-Qur'an itu makhluk, kalau tidak dia bunuh. Namun, dan para ulama sepakat, man qala anal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah, maka dia adalah kafir. Ini para ulama sepakat. Tetapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Al-Ma'mun? Jawabannya tidak. Dia tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Kenapa? Khalifah Al-Ma'mun masih banyak syubhat di kepalanya. Jadi tidak mudah kita mengkafirkan orang. Karena dia masuk Islam dengan keyakinan, maka tidak boleh kita keluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan pula. Sekarang muncul sedikit orang, sedikit togut, polisi togut, tentara togut, bom saja, bunuh saja. Itu enggak gampang, ikhwan. Enggak gampang. Ya. Contoh sederhana lagi, kisah tentang Usama bin Zaid. Usama bin Zaid hibbu Rasulillah, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bapaknya adalah Zaid bin Harithah, budak Nabi yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat sayang kepada bapaknya, Nabi juga sangat sayang kepada anak dari Zaid, yaitu Usama bin Zaid. Suatu hari Usama bin Zaid
berjihad bersama para sahabat. Ada seorang kafir musyrik yang sangat hebat dalam pertempuran. Dia bunuh banyak orang Islam. Maka dikejar oleh Usama bin Zaid sama seorang Ansari mengejar laki-laki ini. Dan dia melawan dengan perlawanan hebat. Tiba-tiba lelaki tersebut, orang musyrik tadi kalah. Kalah sudah siap dibunuh. Waktu Usama mau bunuh dia, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dia masuk Islam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka teman Usama mau bunuh enggak jadi, kata dia orang ini sudah masuk Islam. Usama lanjut aja, dia bunuh saja. Dia bunuh. Akhirnya berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah. Kata Nabi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Nabi murka, kata Nabi, apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, inna ma qala dzalika taqa'a nafsi. Ya Rasulullah, dia mengucapkan demikian supaya selamat saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hal syaqaqta an qalbi, apa kau sudah buka dadanya, kau tahu dia mengucapkan demikian? Maksudnya apa? Nabi ingatkan, hukum asal seorang kalau sudah mengucapkan asyhadu la ilaha illallah masuk apa? Masuk Islam. Adapun kau mengatakan dia dalam rangka kemunafikan hanya sekedar untuk membela dirinya, itu masih persangkaan. Kecuali kau buka hatinya, kau tahu dia mengucapkan tersebut hanya untuk kemunafikan. Faham? Padahal indikasi sangat kuat orang ini untuk menyelamatkan diri. Indikasinya kuat atau tidak? Sangat kuat. Tetapi masih belum bisa menghilangkan keyakinan. Maka Nabi marah kepada Usamah. Jadi para hadirin sekarang model muncul-muncul sebagian orang mudah sekali karena jengkel sama pemerintah, jengkel sama polisi. Ya kalau ente ada kesalahan nasihati mereka, tidak jangan sampai mengkafir-kafirkan karena bahaya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Kalau benar ya enggak apa-apa, kalau enggak benar kembali sama Anda, bahaya. Maka ini kaidah yang sangat penting, al-yaqin la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik. Saya tanya sama antum. Sekarang kita terapkan kaidah-kaidah ini ya. Misalnya kaidahnya banyak, cuma saya ingin mengajak antum berpikir. Ada masalah. Ada seorang lelaki ya menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya. Dia yakin dia sudah menceraikan istrinya. Setelah itu dia ragu. Saya kemarin jatuhkan talak 1 atau talak 3? Bagaimana hukumnya? Istrinya talak 1 atau talak 3? Yang benar istrinya masih dianggap talak apa? Talak 1. Karena hukum asal ya yang diyakini talak 1. Talak 2, talak 3-nya masih diragukan. Tapi jangan dia pura-pura ragu ya. Karena sebagian orang banyak datang ke saya, Ustaz saya sudah jatuhkan talak 3. Ya sudah, nasibmu ya. Saya emosi Ustaz. Ya sudah terus ya. Menyesal. Ya, menyesal. Tapi kalau dia ragu talak 1, talak 3, anggap saja masih talak 1. Ini kasus banyak terjadi. Contoh ragu. Seorang suami, dia marah-marah kemudian dia ragu. Aduh, saya kemarin jatuhkan talak atau tidak? Dia ragu. Ditanya kepada saya, Ustaz, ragu kemarin jatuhkan talak atau tidak? Berarti hukumnya apa? Belum jatuh talak. Bahkan terjadi kasus yang lebih aneh, suami istri ribut. Dan ini kasus saya hadapi, ya. Suaminya, saya dikasih itu sama teman, ada masalah besar. Suaminya merasa baru menjatuhkan talak 2. Istrinya merasa sudah dijatuhkan talak 3. Maka siapa yang jadi patokan? Nanti bela suami terus ya. Kenapa jadikan patokan? Karena hak talak milik apa? Suami. Lagi pula yang yakin yang 2. Yang 3 masih apa? Masih ragu. Baik. Kalau ada seorang lelaki ya, menjatuhkan talak, dia punya istri 4. Dia jatuhkan talak kepada salah satu istrinya, tapi dia lupa yang mana. Ya, gimana? Hah? Gimana? Tapi dia bilang mana? Ini repot ini. Sebenarnya mengatakan dia harus tinggalkan semuanya. Ya, karena dia sudah yakin talak sudah jatuh. Yang mananya dia ragu, tapi talak pasti sudah jatuh. Ya daripada dia ragu-ragu, tinggalkan keraguan. Lah iya. Dari sisi talak sudah jatuh pasti salah satu di antara mereka. Ya. Maka sebenarnya mengatakan tinggalkan semuanya. Repot seperti ini. Ya. Baik.
Sekarang saya lagi bertanya sama antum. Kalau ada orang bangun tidur, kemudian dia sholat, ya. Kemudian di waktu sore dia tidak sadar, dia melihat celananya. Ternyata celananya ada bekas air mani. Berarti dia mimpi basah. Wah, dia bingung. Saya mimpi basahnya kapan ya? Malam ini atau malam-malam sebelumnya? Dia coba-coba ingat, kayaknya enggak ada mimpi enak selama berhari-hari ini. Dia ragu, apakah dia mimpi semalam atau semalam sebelumnya atau semalam sebelumnya lagi? Karena sudah 3 hari dia tidak ganti celana. Paham? Karena ada konsekuensinya. Kalau ternyata mimpinya 3 hari sebelumnya, dia harus mengqadha salat selama 3 hari. Kalau dia bermimpi 2 hari sebelumnya, dia mengqadha salat 2 hari. Kalau dia mimpi tadi malam, berarti dia baru mengqadha salat yang hari ini saja, yang subuh, duhur sama asar. Apa yang dia lakukan? Yang sehari. Kenapa yang sehari? Karena dia tahu hari itu. Bukan itu jawabannya. Kenapa pilih sehari? Karena yang yakin, yang pasti tadi malam dia sudah mimpi basah. Adapun malam-malam sebelumnya masih ragu. Paham? Karena kalau tadi malam jelas ada celananya keluar kelihatan pulaunya di situ. Tetapi malam-malam sebelumnya masih diragukan. Paham? Jadi dia hanya mengqadha di malam hari 1 hari tersebut saja, karena hari-hari sebelumnya masih dia ragukan. Kalau seorang tawaf, kemudian dia ragu, sudah tawaf 3 atau 4 putaran, apa yang dia lakukan? Anggap dia masih 3. Dia tawaf lagi masih ragu lagi. 3 atau 4. Anggap saja berapa? 3. Tawaf lagi ragu lagi. Ini was-was berarti. Orang begini jangan tawaf sendirian ya. Bawa orang supaya ingatkan apa? Dia. Tapi saya terkadang mengalami hal ini. Saya ragu. Ini 3 atau 4. Saya tanya teman, itu sudah berapa? 3 Ustaz. Karena terkadang saya sibuk ngurusin jamaah, ya saya terkadang tidak perhatian tentang berapa jumlah. Saya tanya ini 4 atau 5? 5 Ustaz, 5 Ustaz. Saya tanya lagi, jadi 5 atau 4? 5, ya sudah, yakin. Ya. Kalau sendiri, terkadang kita ragu. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada 2 orang yang kerjasama, ya. Yang satu memberi modal, yang satu menjualkan barang. Kemudian setelah sebulan yang kasih modal mengatakan bahwasanya kamu sudah dapat untung sekian-sekian. Kemudian yang menjalankan dagang mengatakan kita tidak dapat untung. Mana yang menjadi patokan? Yang kasih modal atau yang menjual? Menjual. Karena hukum asalnya tidak ada apa? Untung. Paham? Hukum asalnya tidak ada untung. Adapun keuntungan adalah suatu hal yang baru. Maka harus ada bukti bahwasanya untung itu ada. Paham? Kalau ada orang sama antum, dia punya utang sama antum. Sudah lama antum enggak pernah kontak sama dia, tapi orang tahu dia punya utang sama antum. Tiba-tiba setelah setahun dia mengatakan, utang kita sudah lunas ya. Dari mana lunas? Saya sudah pernah bayar. Lo mana buktinya? Ente jangan pura-pura lupa lo. Tatkala itu mana yang dimenangkan? Perkataan orang yang sudah ngaku sudah lunas atau yang beri piutang? Ya? Yang memberi piutang. Karena hukum asalnya utang belum lunas. Sampai kau datangkan suatu keyakinan bahwasanya utangmu sudah kau bayar, baru kembali kepada keyakinan. Karena perkataanmu utangmu sudah bayar ini suatu keraguan. Yang jelas kamu punya utang sama saya dan belum ada buktinya. Kalau ada bukti, baru silakan. Baru berarti utangmu sudah lunas. Selama belum ada bukti, berarti utangmu belum lunas ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kaidah
Sebenarnya banyak, tapi saya rasa ini saja sebagai perwakilan bagi antum sekalian dalam memahami kaidah-kaidah yang sangat penting yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terkadang datang was-was, kita bisa tepis dengan kaidah ini, bahwasanya al-yaqin la yazulu bisyak, bahwasanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasanya kita sering kali mengalami perbedaan penerapan satu Syawal. Iya. Mereka dalam Islam yang sering berbeda. Iya. Sebagai umat kan ingin mendapatkan keyakinan mana yang bisa kita ambil. Kira-kira yang lebih condong kemana keyakinan? Kenapa? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kaidah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Kalau kalian tidak lihat hilal berarti hukumnya masih bulan Sya'ban. Kalau sudah lihat hilal baru yakin berarti sudah masuk bulan apa? Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi. Demikian juga kalian berlebaranlah dengan melihat apa? Hilal. Kalau hilal belum kelihatan maka sempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Fa in ghumma alaikum, kalau ternyata ada awan yang menghalangi, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30. Ini sebenarnya pengamalan dari kaidah al yakin la yazulu bisyak. Saya tanya sama antum, asalnya tatkala kita di bulan Sya'ban, tetapnya bulan Sya'ban atau tidak? Asalnya kita masih di bulan Sya'ban. Maka kita tidak berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada dalil yang yakin. Untuk meraih keyakinan tersebut, satu di antara dua. Pertama, hilal Ramadan sudah kelihatan, berarti yakin kita sudah masuk di bulan Ramadan. Kalau hilal tidak kelihatan, cara kedua, bulan Sya'ban kita genapkan 30 hari. Karena bulan tidak 31 hari. Maka itulah, baru kita bisa berpindah kepada bulan berikutnya. Ini pengamalan dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sama tatkala kita di bulan Ramadan. Asalnya kita di bulan Ramadan. Dan tidak keluar dari asal tersebut sampai ada satu yang meyakinkan. Keyakinan tersebut dengan dua cara. Pertama dengan melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau ternyata terhalangi oleh mendung, maka sempurnakanlah bulan Ramadan 30 hari. Baru kita yakin kita masuk dalam bulan Syawal. Maka kalau ada khilaf di kalangan para orang Indonesia misalnya, maka gunakan kaidah ini. Gunakan kaidah ini ya. Wallahu alam bissawab. Karena kalau kita bicara tentang masalah hisab, maka itu masih banyak ya persangkaan ya. Karena kalau secara saya bilang secara hisab ya, kalau bulan ya terbenam misalnya, mohon maaf ya. Ini kan cakrawala. Orang melihat hilal biasanya setelah matahari terbenam baru kemudian kelihatan apa? Hilal. Jadi tunggu matahari terbenam baru kemudian hilalnya kelihatan, tipis misalnya ya. Nah, kalau hilal tersebut misalnya di atas cakrawala misalnya 3 derajat, maka hilalnya akan lebih besar ya. Dan waktu terbenam juga butuh waktu lama. Apalagi kalau 4 derajat. Sehingga kemungkinan terlihat hilal sangat kuat. Kenapa? Hilalnya semakin besar. Jadi matahari terbenam baru hilal terbenam. Pertama matahari terbenam, baru kemudian apa? Hilal terbenam. Sehingga kalau hilalnya di atas cakrawala 3 derajat, hilalnya lebih besar pertama. Kedua, waktu untuk terbenam butuh waktu yang cukup lama, sehingga mudah untuk dilihat. Tetapi masalahnya kalau hilal cuma 1 derajat. 1 derajat. Ya. Secara mata, kasat mata tidak mungkin terlihat. Kenapa? Dia masih kalah dengan cahaya sisa matahari yang tersisa. Dan hilal tersebut sangat tipis dan sebentar langsung terbenam. Jadi secara penglihatan mata tidak mungkin kelihatan kalau hilalnya 1 derajat di atas cakrawala. Enggak mungkin terlihat, pakai teropong enggak bisa karena tertutup dengan apa? Cahaya sisa cahaya matahari. Tapi kalau menurut hisab ini sudah masuk bulan baru. Kalau menurut hisab sudah masuk bulan baru. Tapi kalau menurut ru'yah enggak bisa. Karena yang jadi patokan oleh Nabi adalah terlihatnya hilal. Dan 1 derajat enggak mungkin terlihat apa? Hilal. Paham? Jadi saya katakan hisab itu masih ragu, bukan suatu yang menghilangkan keyakinan. Oleh karena kalau kita menggunakan kaidah ini, maka metode hisab masih belum bisa menghilangkan apa?
keyakinan. Karena belum kelihatan, itu cuma perhitungan. Ya, wallahu alam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sutra, kain sutra, iya. Iya. Ya. Ya sudah, kalau ada pengecualian ya, kalau yang sedikit dan yang sedikit maupun banyak itu haram, itu masalah berkaitan dengan minuman keras ya. Tidak berkaitan dengan seluruh permasalahan ya. Tidak berkaitan dengan seluruh permasalahan. Banyak perkara-perkara yang di situ ada sedikit keharaman namun banyak maslahatnya, maka tidak bisa diharamkan secara mutlak ya. Jadi masalah ma askara qaliluhu fa kathiruhu, ma askara kathiru fa qalilu haram. Apa yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikit juga haram. Itu kaidah dalam masalah apa? Minum bir. Maka tidak berlaku pada seluruh permasalahan ya. Adapun masalah kain sutra tadi, kain sutra hukum asalnya haram bagi laki, tapi Rasulullah SAW bolehkan dalam masalah hajah. Termasuk orang yang terkena penyakit kulit, dia boleh saja pakai kain sutra ya. Dia boleh saja pakai kain sutra karena ada hajah, ada keperluan ya. Iya boleh. Tapi ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita lupa mandi wajib dan kita cuma mandi biasa? Ingatnya sudah berlalu 2 salat fardu. Perlukah kita mengulang salat? Jadi kita tahu di antara sahnya mandi junub harus niat. Harus niat dalam hati bahwasanya kita sedang mandi junub. Niatnya untuk menghilangkan janabah, ya. Untuk membedakan antara mandi junub dengan mandi biasa. Ya. Maka harus ada diniatkan. Sama kalau kita bersedekah, ada beda antara kita bayar zakat dengan sekedar sedekah umum. Kalau kita ternyata niatnya sedekah umum, berarti zakat belum kita bayar. Paham? Tapi kalau kita niatkan ini untuk zakat, berarti zakat sudah kita bayar. Karena bentuk amalnya sama. Yang membedakan apa? Niat. Nah, kalau seorang, dan ini mungkin terjadi. Contoh, dia berhubungan dengan istrinya di Jumat pagi. Pada subuh dia langsung berhubungannya. Setelah itu, dia tidak mandi junub. Nanti menjelang Jumatan baru dia mandi junub. Jam 11 dia mandi, dia lupa kalau dia junub. Dia mandi biasa. Begitu dia salat Jumat, Allah, rakaat kedua, tadi saya mandi niat junub atau enggak ya? Gimana? Ragu dia. Hukum asalnya apa? Saya tanya, sekarang dia ragu. Saya tadi waktu mandi niat mandi junub atau tidak? Berarti hukum asalnya tidak. Hukum asalnya dia tidak niat mandi junub. Berarti dia batalkan salatnya, harus segera mandi junub. Ustaz, kalau sudah dia baru ingat setelah salat maghrib baru ingat. Tadi Jumat sama Asar saya belum mandi junub. Apa yang dia lakukan? Dia mengqadha salat tersebut. Dia mengqadha, dia mandi junub, kemudian dia mengqadha Jumat dengan salat duhur, dia mengqadha Asar dengan salat Asar. Langsung tatkala dia ingat. Ustaz, bolehkah kita mengqadha salat yang dulu sering ditinggalkan dan bagaimana caranya? Masalah hukum mengqadha salat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat. Jadi salat begini ya, maaf ini sudah ya. Jadi salat yang ditinggalkan ada 2. Ada yang karena uzur, contoh lupa ketiduran, bukan tidur sengaja ya. Yang satunya ditinggalkan karena sengaja. Misalnya karena malas. Maka kalau salat ditinggalkan karena lupa atau ketiduran karena udzur, karena tadi misalnya lupa mandi junub, ya, maka ini sepakat ulama wajib diqadha. Kata Nabi SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salatnya atau dia ketiduran, maka hendaknya dia salat tatkala dia ingat. Kenapa? Karena dia meninggalkan salat karena uzur, maka wajib untuk diqadha.
Nah, permasalahan kedua, ini pertama, ini kedua ya. Permasalahan kedua, orang yang meninggalkan salat karena sengaja, karena malas, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf ya. Jumhur ulama berpendapat ya, harus diqadha. Harus diqadha. Sebagian ulama mengatakan tidak harus diqadha. Ya, bahkan tidak bisa diqadha. Karena yang wajib diqadha hanyalah yang dalam hadis adalah yang ditinggalkan karena apa? Beruzur. Adapun jumhur ulama 4 mazhab harus diqadha. Terus bagaimana caranya Ustaz kalau 2 tahun saya tidak salat? Dulu saya nakal, saya kepala batu, tidak salat 2 tahun. Caranya diqadha kata jumhur begini caranya. Di antaranya, ente salat asar, ente salat subuh, zuhur. Salat zuhur, assalamualaikum, salat lagi. Zuhur, salat lagi, zuhur 2 kali. Selama 2 tahun maka selesai. Paham? Paham caranya? Ustaz 5 tahun saya tidak salat. Ya sudah, setiap salat zuhur lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Selama 5 tahun ente begitu. Selama setahun ya, selama setahun ente begitu. Ya. Caranya demikian. Atau kalau tidak, ente setiap salat zuhur sekali lagi. Tapi selama 5 tahun. Paham? Entah ente kumpulkan 5 kali salat zuhur selama setahun, atau ente setiap setelah salat zuhur lagi, tapi anda melakukan ini selama 5 tahun. Dan ini memang berat. Bagaimana Ustaz? Saya baru sadar sekarang Ustaz, 30 tahun saya tidak salat. Waduh repot. Gimana cara mengqadha? Tapi kata jumhur harus mengqadha. Saya sendiri, ini masalah khilaf, saya lebih condong pada pendapat kedua. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja percuma dia mengqadha, tidak ada faedahnya. Karena yang disuruh mengqadha adalah yang meninggalkan karena apa? Uzur. Berarti dia bermaksiat, tinggal dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat sunnah. Tentu ini masalah khilaf, kita harus berlapang dada, tapi saya lebih condong pada pendapat kedua bahwasanya tidak wajib qadha karena dia meninggalkan karena malas ya, karena tidak ada uzur, tapi dia bertobat kepada Allah dan perbanyak salat-salat apa? Sunnah. Apa hukumnya mencampuri istri terakhir menstruasi sebelum mandi? Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya. Jadi istri sudah selesai mens ya, kita suruh sayang mandi sayang. Kenapa? Ya kan saya mau gauli. Udah nanti mandinya sekalian aja. Nanti mandi digauli mandi lagi, capek saya. Sekalian aja. Gimana hukumnya? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak boleh menggauli istri kecuali setelah dia mandi junub. Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn." Janganlah kalian mendekati wanita haid sampai mereka suci, bersih. Kemudian kata Allah, "Fa idza tatahharna," kalau mereka sudah bersuci. Jadi kata Allah hatta yatahur, jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian Allah kasih syarat berikutnya, kalau mereka bersuci, artinya kalau mereka mandi junub, maka silakan kalian gauli mereka. Oleh karena pendapat jumhur ulama lebih hati-hati bahwasanya seorang wanita kalau sudah selesai dari haid tidak boleh digauli kecuali kalau dia sudah mandi junub. Ustaz, istri saya selesai haid jam 2 malam Ustaz. Saya suruh mandi, ternyata dia kedinginan, takut kalau mandi jam 2 nanti sakit. Ada air panas nggak bisa Ustaz, gas lagi habis ya. Tapi ada jalan keluarnya? Ya kamu ditunda besok. Saya nggak bisa, saya tidak menerima penundaan Ustaz. Ya gimana caranya? Caranya istrimu tayamum. Istrimu apa? Tayamum. Memang ada pendapat lain seperti pendapat Zahiriyah, pendapat Syekh Albani. Kalau seorang wanita sudah bersih, tinggal berwudu sudah boleh, dia boleh berhubungan. Tapi yang lebih hati-hati, pendapat jumhur ulama harus mandi junub terlebih dahulu. Bagaimana waktu kita tawaf di putaran terakhir? Terkentut? Bukan terkentut, memang kentut. Apakah tawaf tersebut diulangi lagi apa tidak? Maka inilah kembali masalah khilaf lagi. Apakah bersuci dalam tawaf disyaratkan atau tidak syarat sah tawaf? Adapun kalau sa'i, ijma ulama kalau sa'i dalam kondisi tidak bersuci tidak apa-apa. Ijma ulama. Jadi kalau orang antum sa'i, kemudian antum kentut, sa'i tetap batal. Yang khilaf ulama tentang apa? Tentang tawaf. Jumhur ulama 4 mazhab berpendapat harus bersuci. Kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama, maka tidak ada cara lain. Kalau antum buang angin di tawaf putaran ke-7, maka antum berwudu. Keluar sebentar berwudu, entah pakai air zam-zam, entah bawa air,
berwudu, balik lagi di tempat antum, di situ lanjutin. Sudah selesai. Kalau pendapat Zahiriyah, pendapat Ibnu Taimiyah, kalau tidak salah Hanafiyah, ya pendapat Hanafiyah tidak mewansyaratkan wudu, maka lanjutin saja. Maka lanjutin saja. Tapi saya katakan lebih hati-hati kita berwudu kemudian lanjutin lagi. Apakah sunnah bersalaman kanan kiri setelah salat fardu? Kalau istilah sunnah artinya suatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya belum menemukan ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi atau sunnah para sahabat kalau mereka setelah salat mereka saling bersalam-salaman. Tapi kita kalau ketemu sebelum salat, ketemu kapan saja kita salami, assalamualaikum. Kemudian kita salami, kita ketemu orang ya. Jangan tunggu setelah salat baru bersalam-salaman. Sebelum salat kita ketemuan, kita salami saudara-saudara kita. Demikian juga misalnya kita memang baru ketemu, kita datang masbuk, baru ketemu orang sebelah, kita boleh bersalaman. Karena memang kalau orang baru bertemu sunnahnya apa? Bersalaman. Tapi menyengajakan setelah salat salam-salaman, maka saya tidak menemukan sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak menemukan. Tapi kalau ada orang julurkan tangan minta salaman sama kita, kita salami. Ya, jangan kita bilang enggak. Salami aja dah. Tapi kita tidak memulai karena itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dianggap sunnah repot, saya katakan seandainya Syekh Sudes salat di Mekah nunggu salaman sama jamaah ya, sampai subuh enggak selesai. Enggak. Jadi sunnahnya tidak ya, sunnahnya tidak. Kalau ada seorang kita anggap melakukan kekufuran, pemimpin atau yang lainnya. Ingat kaidah kita, hukum asal orang tersebut masih apa? Muslim. Nah, bagaimana kita bisa menghukum dia kafir? Harus ada keyakinan bahwasanya dia sudah melakukan kekufuran. Taruhlah dia melakukan kekufuran, maka harus iqamatul hujjah, paham? Tadi saya contohkan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia apa? Kafir. Ternyata pemimpinnya, khalifahnya Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti dia sudah mengucapkan kekufuran atau tidak? Sudah. Tapi apakah dia dihukum kafir? Urusan lain. Harus ada keyakinan lagi. Keyakinan tersebut dengan cara menegakkan hujah kepada dia. Jelaskan bahwa ini merupakan kekufuran. Kalau ada syubhat dihilangkan. Tidak serta-merta orang terjerumus dalam kekufuran maka jadi kafir. Tidak serta-merta. Tidak serta-merta orang melakukan kesyirikan jadi musyrik. Adapun itu perbuatan syirik harus kita jelaskan. Adapun ini keyakinan kafir harus kita jelaskan. Adapun memvonis urusan lain. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ya mengatakan, kami tidak mengkafirkan orang yang beribadah di kuburan Sayyid Al-Badawi. Ya. Dia beribadah di kuburan, ini kuburan kesyirikan. Kenapa? Li adami man yunabbihuhu ala dzalik. Karena tidak ada orang mengingatkan kepada dia kalau ini kesyirikan. Padahal dia melakukan kesyirikan, tapi karena tidak ada yang mengingatkan, dia dapat uzur, dia tidak ngerti. Banyak di masyarakat kita tidak ngerti. Kalau minta-minta kepada mayat itu syirik, dia enggak ngerti. Dia datang ke wali, kuburan wali minta-minta, itu syirik dalam Islam. Tapi dia tidak ngerti. Kita jelaskan bahwa itu kesyirikan, adapun memvonis urusan lain. Apalagi Anda berbicara tentang masalah presiden. Presiden melakukan demikian, tidak gampang ente mengatakan dia kemudian apa? Kafir. Apalagi dia salat, apalagi dia haji, apalagi dia umrah, ya. Tidak mudah kita mengkafirkan seorang kecuali dengan apa? Keyakinan, ya. Hati-hati. Baik, demikian saja kajian kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan pada kaidah-kaidah 4 yang tersisa, ya. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.